untuk menganalisis ini kita perlu banyak data ya untuk apa namanya bisa mendapatkan hasil yang baik itu datanya nggak cuma satu dua gitu ya, tapi sekelas gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga akan langsung praktekkan dari pengembangan soal kemarin yang sudah dipresentasikan melalui saat UTS kemarin ya, one to one dan small groupnya. Nah, setelah one to one dan small group itu terpenuhi, kalian dinyatakan valid gitu ya, bisa kemudian untuk di uji coba lapangan atau yang kita namakan dengan field test. Nah, untuk field testnya nanti seperti ini teman-teman kelas Palembang dan kelas Payo, mohon diperhatikan ya. Jadi kita belum buka ya dari tadi ya. sorry kebebasan bicara, jadi kita belum buka. Oke, maaf teman-teman, kita buka dulu untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kuliahnya lancar walaupun mungkin tidak terlalu lama, tapi ilmunya mudah-mudahan bisa diperoleh. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk uji coba lapangannya. Jadi untuk uji coba lapangan ini sebenarnya idealnya itu dilakukan di kelas, gitu kan, di kelas yang sesungguhnya. Kalau kalian bikin soal untuk SMP ya berarti untuk anak SMP kelas SMP gitu kan, tapi rasanya itu akan terlalu berat kalau misalkan teman-teman itu terjun ke lapangan, ke sekolahan gitu kan, mengambil data, menyuruh mereka untuk mengerjakan soal kalian, kemudian kalian analisis nanti hasilnya, itu akan terlalu berat gitu ya. Nah, jadi kita akan minta bantuan satu sama lain, baik di kelas Palembang maupun kelas lain. Jadi teknisnya seperti ini. Untuk anak-anak mahasiswa kelas Palembang itu nanti akan dapat beberapa paket soal, ya, kemudian dikerjakan dari soal itu berasal dari kelas lain. Nah, sebaliknya untuk mahasiswa kelas lain itu juga akan mengerjakan beberapa paket soal yang berasal dari mahasiswa kelas Palembang. Nah, ini rezekinya anak Palembang ya, rezekinya mahasiswa Palembang. Mahasiswa Palembang ini hanya sebanyak 30-an gitu ya. Sebanyak 30-an dan terdiri dari 8 kelompok. Sedangkan mahasiswa Layo itu ada 55-an kalau nggak salah, sekitar 50-an lebih, dan ada 11 kelompok. Nah, jadi rezekinya kelas Palembang nih, kelas Palembang akan mengerjakan masing-masing mahasiswa itu akan mengerjakan sebanyak 11 paket soal yang berasal dari kelas Layo. Dan kelas Layo, masing-masing mahasiswanya itu juga akan mengerjakan 8 soal dari kelas Palembang. Sehingga 8 paket soal ya, karena dari 8 kelompok. Sehingga kelas Layo nanti akan punya data itu sekitar 30-an dari setiap kelompok ya. Setiap kelompok itu akan mendapatkan data sekitar 30-an mahasiswa dari kelas Palembang. Nah, untuk kelas Palembang sendiri datanya nanti sekitar 50-an karena yang mengerjakan soal kalian ada 50 orang dari kelas lain. Siapa Bu yang ngoreksi? Ya nanti selesai mengerjakan, nanti dikembalikan lagi ke kelompoknya, ya, dikembalikan lagi ke kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok nanti silakan membuat semacam kayak Google Drive gitu ya, sebagai tempat pengumpulan soal-soal itu. Ya, jadi masing-masing kelompok punya Google Drive sendiri-sendiri gitu kan. Nanti siapa yang nggak ngerjain lapor saja ke saya gitu ya. Bu, saya nuker soal ke kelas Palembang, yang mengerjakan cuma 12 orang Bu, misalkan kan. Nah, siapa yang nggak mengerjakan nanti ditulis aja. Itu juga sebagai penilaian kami. Ya, jadi nggak hanya mahir dalam membuat soal pisahnya saja, tetapi teman-teman juga mahir dalam mengerjakan soal-soal pisah. Itu harapan kami. Ya, semakin kalian mahir, semakin kalian familiar dengan apa namanya, dengan soal-soal pisah, semakin terlatih nanti teman-teman mengerjakan, terlatih dalam membuatnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan teknis dari field test
tukar menukar ini, tukar menukar ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu, permisi izin bertanya. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya, teman-teman? Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan, Selvi. Ibu izin bertanya, untuk penyelesaian pengerjaan soal-soalnya itu kan kami kan ada kelompok ya, Bu. Itu boleh dikerjakan secara kelompok atau emang dikerjakan secara pribadi? Secara pribadi saya, secara sendiri-sendiri, ya. Jadi makanya tadi saya bilang nanti di kelas Palembang itu akan dapat 50 orang gitu ya. Kelas Palembang itu akan dapat 11 paket soal, terus nanti kelas Layo bisa mendapatkan data sebanyak 50 orang ya. Karena masing-masing orang itu tadi mengerjakan sendiri-sendiri, bukan per kelompok gitu. Nanti cuma dapat 8 orang, 8 ini aja, 8 jawaban aja kalau per kelompok kan. Ya, oke. Jadi Baik, Bu. Terima kasih. kalau satu kelompok itu 5 soal, minimal 5 soal kan? Berarti kelas Layo ngerjain 40 soal kan? Kalau kalau Palembang berarti ngerjain 55 karena ada 11 kelompok. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ya, ini buat libur Lebaran kan sebagai proyek liburan gitu ya. Sambil kalau gabut nggak ada kerjaan, nah sambil ngerjain bisa gitu kan. Nah, bisa ya seperti itu ya. Nah ini kelas Palembang, sayangnya kelas Palembang tuh belum selesai, belum presentasi one-to-one ya. Kelas Palembang belum belum ini ya, belum selesai ya. Coba apa kabar Puza? Kelas Palembang gimana Puza? Boleh diceritain nggak? Sekarang sampai di mana? Kemarin tuh udah presentasi perbaikan dari validasi yang expert review itu, Bu. Sudah. Sama yang one-to-one antar kelompok. Cuman Ibu Helen kemarin tuh kasih saran kalau misalnya untuk kritikan dari one-to-one itu kan temen sebaya ya, Bu. Itu harus diposisikan kayak siswa. Sedangkan kami tuh kayak memposisikan diri tuh udah paham gitu, Bu. Udah bener-bener kayak Ya, mahasiswa, bukannya selevel SMP lagi. Jadi benar. eh mau diperbaikin yang kritikan dari one-to-one teman sebaya itu, terus sekalian perbaikan lagi dari expert review, habis itu baru ke one-to-one ke anak-anak SMP-nya, Bu. Oh, masih mau ke one-to-one anak SMP beneran ya? Jadi prosesnya masih lama ini ya untuk kelas Palembang ya? Iya, Bu, karena kami belum one-to-one ke anak-anak SMP-nya. Oke. Jadi gimana kalau misalkan anak kelas Layu dulu nuker soal ke teman-teman Palembang, boleh nggak? Biar nggak apa namanya ya nggak serempak jadinya. Apa namanya kelas Palembang ngerjain dulu untuk soal-soal dari Layo gitu ya, beguyur gitu ya. Nanti kelas Palembang kelas Layonya baru ngerjain kalau kelas Palembang sudah selesai semua gitu. Karena di kelas Layo sudah siap ya, kecuali kemarin yang ada beberapa perbaikan mungkin bisa diperbaiki.
Yang lain sih overall lah sudah siap semua. Jadi untuk kelas Palembang bisa mulai mengerjakan untuk kelas Layo. Ya, nanti PJ kelas Layo, Zakia, tolong nanti, kok Zakia? Siapa sih kelas Layo? Ingrid ya. Lah, Ingrid nanti tolong masing-masing kelompok untuk mengumpulkan ininya ya, membuat soalnya dalam Google Form sehingga nanti teman-teman dari kelas Palembang bisa ngerjain. Jadi masing-masing kelompok itu soalnya dibuat dalam Google Form aja deh. Kalau Google Form kan langsung ke Google Drive ya. Nah, membuat ke dalam Google Form, terus nanti linknya dibagikan kepada mahasiswa Palembang, biar mahasiswa Palembang bisa ngerjain gitu ya. Tapi Ingrid yang mengkoordinir, jadi kelompok 1 linknya ini, kelompok 2 linknya ini, kelompok 3 linknya ini gitu ya. Seperti itu ya, Ingrid ya. Ada kan Ingrid di sini? Oke, Ingrid. Oke, sip ya. Begitu juga untuk kelas Palembang nanti ya. Kelas Palembang Resdiana ya, PJ-nya. Nah, Res nanti kalau udah selesai semuanya, teman-teman dari kelas Palembang siap untuk di-sharekan ke kelas Layo. Nanti dibuat seperti itu. Mana Resdiana? Ada Resdiana? Ada ya, Res ya nanti ya kalau sudah siap ya. Oke. Sampai di sini paham ya semuanya ya teman-teman ya. Jadi masing-masing mengerjakan. Oke. Kenapa harus seperti itu, Bu? Kami lah sudah capek bikinnya banyak revisi, harus ngerjain lagi gitu kan. Ya tadi itu sebagai pengganti ini teman-teman, sebagai pengganti kalian yang field test di lapangan, field test di sekolahan gitu kan, di kelas. Kayaknya nggak mungkin kalau kita tuh langsung mengrepoti gitu ya, mengrepoti sebuah kelas untuk mengerjakan soal dari kalian. Makanya alternatifnya kita seperti itu aja, tukeran gitu ya, tukeran antara kelas Palembang dan Layo saja. Dari tahun ke tahun juga sebelumnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak keberatan dan teman-teman bisa menjalankan itu dengan baik. Oke. Nah, lanjut ya, kita akan masuk ke materi kita hari ini, teman-teman. Jadi untuk materi kita hari ini itu adalah analisis butir. Adakah di sini yang sudah pernah menganalisis butir soal? Coba saya ingin tahu aja kesiapan teman-teman atau mungkin pengetahuan dari teman-teman semuanya ya terkait dengan analisis butir ini. Apa yang dimaksud dengan analisis butir ini? Nah, coba Sinta, jangan Sinta dari kelas Palembang ya. Coba Ronauli Aprilia. Oke, Ronauli, apa itu analisis butir, Ronauli? Teman-teman boleh juga sambil searching apa itu analisis butir, silahkan. Analisis butir itu kegiatan dalam menentukan tingkatan kebaikan butir-butir soal sebuah tes, Bu. Kegiatan dalam penentuan kebaikan butir-butir tes gitu ya. Apa saja yang dilakukan, Ronald? Siap sih panggilannya Ronald Allen ya. Ya, apa aja Allen? Apa saja kegiatannya dalam analisis butir ini? Coba mungkin yang lain ya. Raisya Adisti. Nah, Raisya, apa aja coba kegiatan dalam analisis butir ini? Kegiatan dalam analisis butir itu ada pengumpulan data, Bu, pemeriksaan validitas, analisis item, revisi butir, sama penyusunan tes. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi
Enggak cuma itu saja. Ada validitas, ada reliabilitas, ya, analisis butir itu, kemudian ada menentukan tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan satu lagi adalah pengecoh, efek pengecoh. Jadi ada 5 kegiatan yang akan kita akan lakukan, ya, kurang lebih 5 tadi: validitas, reliabilitas, kemudian tingkat kesukaran, daya analisis, daya pembeda, dan analisis pengecoh, ya. Nah, saya akan sharekan PPT-nya. Jadi itu bahan diskusi kita untuk Oke, apakah sudah terlihat ya? Nah, terus tak homogen untuk metode Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dalam sebuah pembelajaran itu seperti ini ya. Ini nggak usah sudah teman-teman sudah paham semuanya kan, kalau dalam skenario pembelajaran itu ada pembukaan dan apersepsi gitu ya. Kemudian apersepsi dan mungkin motivasi gitu kan. Kemudian ini kita akan buat materinya itu konsep analisis butir ya, kemudian nanti akan ada praktek. Kok nggak bisa diceklik sih? Sebentar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Close dulu. Kok nggak bisa? Kayaknya nggak bisa kalau di ini dah. Bip. Karena selesai nanti saya masuk. Habis bertanya? Ya, Nisa. Gimana, Nis? Ini nanti bisa share dulu. Nah, nggak usah di ini aja ya, nggak usah di slideshow, karena kalau di slideshow agak error. Ya. Oke, kebaca ya teman-teman ya. Jadi kan kita kemarin sudah melakukan analisis kualitatif dan analisis kualitatif ya, sudah melalui self evaluation, kemudian ada expert review, ada one to one, dan ada small group. Itu yang kita sebut sebagai analisis kualitatif atau validasi kualitatif ya. Itu adalah sebuah analisis atau validasi terhadap butir soal sebelum soal tersebut digunakan atau diujikan secara kualitatif. Nah, sedangkan untuk analisis kuantitatif itu adalah analisis atau penelaahan butir soal setelah soal tersebut digunakan atau diujikan. Jadi setelah soal itu diujikan secara uji coba lapangan, baru kita analisis kuantitatifnya. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan setelah teman-teman nanti melakukan proses penukaran soal. Sudah dapat data kan? Sudah dikoreksi, terus kemudian sudah dapat hasilnya, akan kita analisis secara kuantitatif. Nah, untuk pengertiannya tadi analisis kuantitatif ada beberapa yang akan kita lakukan, diantaranya adalah validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran soal, dan yang satu lagi adalah efek pengecoh. Ya. Nah, jadi untuk daya beda nanti itu pengertiannya adalah sebuah kekuatan atau daya dalam membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain gitu ya. Siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Itu sebuah soal itu harus kuat untuk membedakan, ini tuh harus mampu gitu ya. Kalau soalnya itu biasa-biasa saja, soal itu tidak terlalu bagus, itu tidak bisa membedakan mana yang pinter, mana yang enggak gitu ya. Mana yang sudah paham, mana yang belum, itu tidak bisa membedakan. Nah, itu soal itu berarti kurang bagus. Soal yang bagus itu kalau dia bisa membedakan, oh ini sudah paham nih anak, oh ini nggak paham nih, oh ini anak pinter nih, oh yang ini kurang nih. Nah, jadi sebuah soal tuh juga harus sebagusnya gitu tuh bisa membedakan masing-masing kemampuan. Seperti itu pengertiannya. Kemudian untuk tingkat kesukarannya adalah tingkat kesukaran itu mengkaji soal-soal dari segi kesulitannya gitu ya, mana yang termasuk soal sukar, soal mudah, dan soal medium gitu ya atau sedang. Jadi kalau kita buat satu instrumen kok isinya tuh soal sukar semua ya, susah semua, nggak bisa dikerjakan oleh satu orang siswa pun, itu nggak bagus gitu ya, itu tidak bagus. Begitu juga kalau kita buat soal kok yang mengerjakan tuh benar semua, seluruh kelas kok benar semua ininya gitu ya.
Nah, itu juga nggak bagus. Jadi, satu instrumen itu kalau bisa terdiri dari beberapa soal yang sukar, ada soal yang mudah, dan ada juga soal yang medium. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita belum tahu nih, instrumen kalian dari 5 soal itu sudah bagus atau belum. Nah, kita akan tahu bagus atau tidaknya nanti dengan validasi, mengukur uji analisis butirnya itu setelah field test atau setelah uji coba lapangan, ya. Ya, selanjutnya itu adalah reliabilitas. Reliabilitas itu adalah untuk mengetahui Oke, gitu ya. Jadi dalam reliabilitas ini ada indeks antara yang berkisar 0 sampai 1. Jadi semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes, semakin tinggi itu artinya dia semakin bagus untuk tingkat reliabilitasnya atau keajegannya gitu ya. Gunanya untuk apa sih? Nah, jadi saya analogikan seperti ini. Misal kita membuat sebuah instrumen gitu ya. Kita terapkan di kelas A itu berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan kelas B? Kalau soal itu bagus, reliabilitasnya itu bagus terpenuhi ya, itu di kelas B juga akan sama bagusnya dengan kelas A. Kalau kita terapkan di sekolah lain bagaimana? Nah, itu juga tidak akan terlalu bermasalah gitu ya. Artinya kalau soal itu sudah dikatakan reliabilitas dimanapun dan kapanpun soal itu dipakai gitu ya, itu keajegannya atau ketepatannya itu akan stabil. Oke, paham seperti itu ya teman-teman ya. Untuk analisis butirnya seperti ini teman-teman ya. Ini tadi sudah dibuat sudah dijelaskan untuk kualitatif, one to one, small group, expert review, terus apa lagi tadi self evaluation gitu kan. Nah, dalam analisis kualitatif ini bisa dilakukan terhadap soal pilihan ganda maupun soal uraian. Kedengeran nggak? Ada suara bocor nggak di sini selain suara saya? Bersih nggak suaranya? Halo, apa suara saya saja? Ya itu ya. Ya, Bu. Suara ibu saja. Oh iya ya, oke. Oke, kalau nggak ganggu nggak apa-apa. Saya soalnya sambil ikut rapat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, untuk kuantitatifnya, analisis kuantitatifnya tadi ada tingkat taraf kesukaran ya. Itu rumusnya TK sama dengan BA plus BB per N. BA itu adalah batas atas ya, batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan N atau jumlah siswa yang mengikuti tes. Kemudian taraf daya bedanya bisa dihitung dengan ini, seperti ini ya, BA min BB dibagi setengah N.
Kemudian fungsi pengecoh atau tadi efek pengecoh itu bisa menggunakan 5% peserta tes. Pengecoh itu dipilih oleh minimal 5% peserta tes. Nah, ini apalagi nih Bu, fungsi pengecoh. Jadi fungsi pengecoh ini kalau kita, utamanya itu di soal pilihan ganda ya, banyak di pilihan ganda. Kita buat soal nih, kunci jawabannya misalkan 12. Nah, nanti teman-teman bisa membuat bisa membuat pilihan jawaban itu A, itu misalkan 11, B 12, C misalkan 24, D misalkan kita buat 6. Nah, jadi fungsinya pengecoh di sini kalau misalkan si anak itu kurang teliti gitu ya, si anak itu kurang teliti menghitung, rasanya sudah benar gitu kan. Ternyata jawabannya misalkan dia jawabannya 12, masih dibagi 2 lagi gitu kan, akhirnya dia jawab 6. Nah, itu dia berarti pengecoh itu berfungsi dengan baik gitu. Nah, oh dia malah milih jawabannya 6 nih, padahal kunci jawabannya 12. Nah, itu karena si anak kurang teliti, malah dibagi 2 lagi. Atau si anak lupa membagi 2, jadi jawabannya masih 24 gitu ya, padahal kunci jawabannya 12, dia milih jawaban 24. Ya, berarti pengecoh 24 ini berfungsi sebagai pengecoh dengan baik, gitu kan, karena ada yang memilih. Nah, jadi kalau fungsi pengecoh itu bekerja dengan baik, itu minimal 5% siswa itu jawab gitu ya, itu milih jawab pilihan itu, berarti pengecoh itu bekerja dengan baik. Nah, jadi gunanya apa ya? Gunanya untuk melatih ketelitian siswa gitu ya, gunanya untuk melatih konsentrasi siswa, fokus siswa gitu, supaya ini juga pengecoh ini sebagai apa ya namanya distraktor gitu ya, untuk melihat ininya siswa gitu. Nah, ya bagus juga dipakai gitu. Jadi pilihan jawabannya itu enggak yang 11, 12, 13, 14. Nah, kan siswa bisa ngira-ngira, kayaknya yang 12 nih, nggak mungkin yang jadi memilih jawaban itu bukan karena kira-kira saja, tapi memang karena ada perhitungan. Nah, kalau anak yang kurang teliti, dia ngitungnya kurang pas gitu ya, itu nanti milih jawabannya malah jawaban yang salah gitu ya, yang mungkin belum dibagi 2 atau malah dia ke kebagi 2 lagi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fungsi pengecoh. Dan untuk menghitung validitas secara kuantitatif ini kita bisa menggunakan poin biserial ya, untuk pilihan ganda menggunakan poin biserial dan uraian menggunakan produk momen. Untuk reliabilitasnya bisa kita gunakan KR20 ya. Kalau sekarang sudah KR23 apa ya? KR itu Kuder-Richardson ya, singkatannya. Ada 20, ada 21, ada 22, ada 23. Nah, kalau nggak salah sekarang tuh 23 sudah. Ya, untuk uraiannya, untuk menghitung reliabilitas bisa kita gunakan alpha Cronbach. Nanti ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nanti saya kasih rumusnya. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Nah, jadi untuk analisis butir soal secara kualitatif ini itu bisa dilakukan sebelum ataupun sesudah, tadi sudah ya, di kualitatif ini sudah kita lakukan, jadi tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Yang akan kita bahas itu adalah menganalisis butir secara kuantitatif. Nah, ini kalau untuk kualitatif bisa menggunakan checklist seperti ini ya. Utamanya kalau untuk expert review itu bisa dipakai format checklist gitu, menggunakan angket ataupun menggunakan lembar validasi ya. Nah, untuk analisis kuantitatif sekarang, validasi kuantitatif ya. Ini tingkat kesukaran dulu. Kita ke validasi kuantitatif dulu. Validasi kuantitatif mana nih? Nah, RPBIS. Sebentar, saya carikan dulu. Ini reliabilitas. Sebentar, teman-teman. Mana nih? Oke, tunggu. Teman-teman baca ini dulu. Saya akan, sebentar ya. Saya akan cari file yang lain.
Oke. Nah, ini validitas dan reliabilitas ya. Jadi untuk validitas, saya coba untuk validitas dulu. Jadi validitas di sini adalah uji coba atau analisis butir yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen, baik kuesioner maupun tes. Jadi item yang dikategorikan valid itu jika nilai R hitungnya, ini ada nilai R hitung gitu ya, itu lebih besar daripada R tabel. Nah, sebaliknya apabila nilai R hitungnya itu kurang dari R tabel, maka data tersebut tidak berkorelasi bagus atau tidak valid. Nah, kriterianya seperti ini, teman-teman. Apabila R hit itu kurang dari R tabel, maka dia tidak valid. Dan apabila R hitungnya itu lebih besar sama dengan R tabel, maka dikatakan valid. Nah, biasanya kalau kita itu tentukan itu 0,03 ya. Bisa dikatakan valid itu biasanya kalau lebih dari 0,03 R tabelnya itu sudah bisa kita kategorikan sebagai valid. Kalau kurang dari 0,03 ini dia tidak valid artinya. Ya. Oke, teman-teman. Nah, ini bisa dicatat ya, bisa dicatat atau mungkin bisa di screenshot. Jadi untuk teman-teman nanti bisa langsung praktek kalau sudah punya datanya. Rumusnya ini untuk RxY itu rumusnya adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X dikurangi sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Ini adalah produk momen ya, rumus untuk produk momen ini. Oke, silahkan dicatat apa di screenshot apa di apa boleh. Sudah? Oke, apa keterangannya? Nah, untuk X ini adalah jumlah siswa yang menjawab betul pada soal tersebut. Pada item soal tersebut, jumlah siswa yang menjawab betul ya. Y-nya itu adalah jumlah seluruh siswa. Jadi jumlah siswa yang menjawab betul dikalikan jumlah seluruh siswa. Kemudian nanti dikalikan, Y-nya itu bukan jumlah seluruh siswa tapi jumlah soal. Jumlah soalnya gitu ya, jumlah soal yang dibuat. Jadi jumlah soal sebentar, ini keterangannya aja. Saya buka keterangannya. Tunggu.
Oke, saya akan share screen kan lagi untuk yang validitas ya, terkait dengan validitas. Nah, ini dia. Nah, oke, ini ya validitas ya. Validitas rasional tadi ya, atau validitas ini terdiri dari validitas isi dan konstruk yang kemarin kan terkait dengan validasi kualitatif ya. Nah, validitas empiris tadi prediktif dan ini ya. Ini nanti kalian buat rangkumannya yang akan saya buat, saya akan kasih tunjuk tadi adalah perhitungan validitas menggunakan produk momen ya, keterangannya tadi yang belum. Nah, ini dia. Oke, jadi R tadi adalah korelasi poin, ya. N-nya itu adalah jumlah siswa. X itu adalah siswa yang menjawab benar. Sedangkan Y itu adalah jumlah siswa yang menjawab benar. Nah, misalkan untuk soal uraian nih ya, untuk soal uraian tadi ada 30 responden atau 30 siswa yang mengerjakan tes ya. Nah, secara Excel kita hitung sehingga setelah kita hitung tadi, ini pakai sudah dihitung ya ternyata ya jawabannya ya. Nah, jadi nanti kelihatan XY-nya tuh XY-nya kelihatan nih. Tapi ini sudah dihitung rupanya. Saya buka Excel-nya aja dulu. Ada nggak Excel-nya ya? Nih, saya contohkan ya data-datanya ya. Wah, ini dia teman-teman. Bisa terlihat di situ Excel-nya saya sudah masukkan. Untuk yang uraian ini kita buka uraian ya. Nah, uraian tadi kita gunakan apa namanya? Kita gunakan produk momen, menggunakan produk momen. Ini pakai Corel kalau yang ini. Nah, yang produk momen mana? Yang produk momen. Ah, ini Pak, produk momen atau kita sebut Pearson ya. Tadi rumusnya masih ingat kan? R sama dengan N kalikan X kali X Y kuadrat kayak gitu-gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Misal nih, di soal nomor 7, misal ya, atau soal nomor 1 deh. Soal nomor 1, si A atau nomor urut siswa nomor 1 itu dia dapat poinnya cuma 1. Jadi jawaban dia 1 ya. Poin dia menjawab soal itu 1. Kemudian yang nomor 2 itu dapat poinnya 3. Nomor 3 dapat poinnya 4. Nah, pokoknya dimasukkan sesuai dengan poin dia mendapatkan skor di soal itu berapa, kita masukkan di sana ya. Nah, untuk XY-nya itu XY itu adalah siswa tadi ya, skor siswa dikalikan jumlah siswa yang menjawab benar. Y-nya ini di sini berapa Y-nya? Karena Y-nya di sini adalah jumlah siswa yang menjawab benar tadi. Yang menjawab benar kurang lebih tadi ada berapa nih? Y-nya di sebelah sini. Nah, Y. Ini. Ah. Nih ya, Y-nya itu adalah 72. Jadi skor siswa yang menjawab benar pada nomor 1 itu adalah 72. Ya, jumlah siswa yang menjawab benar pada nomor 1 itu adalah 72. Jadi Y-nya ini, nah, Y-nya tuh yang paling bawah. Wah, Bu, repotnya sih Bu, ini datanya. Ya, kurang lebih seperti itu kalau teman-teman menghitung menggunakan Pearson ya. Nah, nih. Nomor satunya yang mana? Oh, 84. 84 atau 72 sini? Sum C5, C4. Ya. 84. Jumlahnya ada 84 ya. Nah, C5 kali D5. D5-nya mana nih? D5. D5. C5 kali maaf. C5 ini ya 1 kali DS5. DS5.
Oh, panjangnya. Iya, kurang lebih nanti teman-teman seperti ini kalau mau menganalisis butir menggunakan Pearson ya. Nah, alangkah ribetnya gitu ya. Oke. Nah, DS5 tuh ini nah, teman-teman. Ini DS5. 72. Jadi di sini adalah perhitungannya itu ini tadi jumlah siswa yang menjawab benar. Ini nah, punya tiga nih ya untuk nah, terus dia di tiga, terus ditambah 4, ditambah satu, tambah satu, itu dijumlah berapa hasilnya? Itu ada 72. Sehingga yang dikalikan adalah ini XT atau Y ya. XT atau Y. Oh, banyak sekali lah pokoknya nih ya. Itu rumusnya tadi. Rumusnya tadi yang ini rumusnya. Rumusnya yang untuk menghitung uji validitas secara secara soal uraian ya, bisa kita gunakan Pearson ataupun product moment. Rumusnya ini. Nah, rumusnya ini. Oke, product moment dari Pearson atau inilah rumusnya. Panjang gitu ya. Banyak sekali yang perlu ini. Saya dulu sampai berlembar-lembar dan ngitungnya pakai kalkulator, nggak pakai Excel. Jadi benar-benar ditulis gitu. Nah, ini kalau teman-teman sekarang bagaimana, Bu? Apakah harus seperti itu? Kita sudah punya Excel gitu ya. Mau sangat membantu untuk menghitung menggunakan Excel. Jadi kalau mau pakai Excel ya nggak apa-apa gitu. Boleh, boleh. Ya, yang penting membantu kalian dalam mengukur atau menghitung validitas ini. Itu untuk soal uraian bisa kita gunakan product moment dari Pearson. Kalau untuk soal pilihan ganda, itu kita bisa gunakan point biserial. Ya. Nah, point biserial itu rumusnya ini. Rumusnya RPB sama dengan MP dikurangi MT dibagi SD standar standar deviasi ya, kalikan P dibagi Q. Jadi RPB ini adalah koefisien korelasi point biserialnya. MP itu adalah skor rata-rata hitung untuk butir soal yang menjawab benar. MT-nya adalah skor rata-rata yang dari semua skor total. Kemudian standar SDT itu standar deviasinya. P adalah proporsi siswa yang menjawab benar dan Q itu adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Ini rumusnya. Jadi kalau dalam Excel kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya tunjukkan lagi ya biar kalian ada bayangan. Poin biserial untuk pilihan ganda. Saya share screen-kan lagi. Ini teman-teman. Ya, isinya kok cuma 1010 aja, Bu? Iya, karena satu itu untuk jawaban yang betul, itu kita kasih poin skor 1. 0 itu untuk yang salah. Karena pilihan ganda kan cuma ada benar atau salah. Kalau salah itu dapat 0, benar dapat 1. Jadi di sini 101010. Kemudian kita akan menghitung nanti P-nya ya. Itu adalah banyaknya siswa yang menjawab betul dan Q-nya itu adalah banyaknya siswa yang menjawab salah, sehingga MT-nya tadi adalah rata-rata skor ya, standar deviasinya ini. Nah, kemudian RP BIS-nya bisa kita lihat di sini. Kalau dia lebih dari 0,3 itu dia valid, ya. Kalau kurang dari 0,3 itu berarti dia tidak valid. Terus apa yang harus kita lakukan dengan soal-soal yang tidak valid ini? Pertanyaannya bagus. Kalau ada soal yang tidak valid, itu kita buang. Se-ekstrim itu ya. Kalau soalnya itu tidak valid, kita buang. Atau kalau dia itu perlu revisinya itu sedikit gitu ya, revisinya sedikit ya kita perbaiki. Artinya soal yang tidak valid itu tidak bisa kita gunakan.
Oke, sampai di sini paham teman-teman untuk validitas dan reliabilitas? Validitas dulu, belum reliabilitas ya. Bu, ada nggak cara menghitung untuk yang lebih mudah lagi, Bu? Kayaknya tuh berat banget tadi untuk soal rumusnya. Oh, tentu ada ya, tentu ada. Jadi saya tunjukkan juga bagaimana menghitung validitas kuantitatif tadi secara lebih sederhana. Nah, itu menggunakan menggunakan Excel, langsung dengan Excel, tapi kita menggunakan Corel, ya, kita gunakan Corel. Jadi soalnya kayak gini ya, teman-teman ya, sudah kita masukkan semua skor-skornya ini untuk soal uraian tadi, soal uraiannya kita masukkan semua skor, kemudian kita hitung Corel. Nah, jadi langsung bisa kita dapatkan R hitungnya ya dengan menggunakan rumus Corel pada Excel. Caranya ini, Corel itu mencari korelasi antara C4 ini ya, antara seluruh jawaban nomor 1 tadi, kemudian dengan jawaban C3 dan dibandingkan dengan AKI. AKI itu apa nih AKI? Nah, AKI ini total semuanya gitu ya. Di total semuanya. Nah, ini. Jadi mencari korelasi antara masing-masing item soal dengan jumlah seluruh benar soal itu ya. Itu bisa kita gunakan rumus ini. Bingung juga ya Bu ya caranya. Nanti kita lambat laun bisa lah teman-teman ya. Lambat laun bisa. Sama ya tadi ya, kalau dia kurang dari 0,3 itu dianggap tidak valid. Nah, ini yang tidak valid ini yang saya kasih warna hijau nih. Yang warna hijau ini ada beberapa. Ada soal nomor 6, 17, 31, 32. Ya ini terpaksanya kita buang gitu ya. Kita terpaksanya buang soal ini karena dia tidak valid, tidak bisa kita gunakan. Makanya kalau teman-teman membuat soal itu dilebihkan. Misal kita butuhnya cuma 5, ya buatlah 7 gitu ya. Kita jaga-jaga aja kalau 2 soal ini tuh tidak valid gitu kan. Kalau kita buang ya kita masih ada 5. Tapi kalau kita buatnya mepet, kita butuhnya 5, bikin soalnya 5, ketika satu soal tidak valid, ya kita repot gitu kan. Bagaimana dengan soal ini? Karena harus kita buang, jadi soalnya tinggal 4. Jadi bingung lagi kan. Nah, mendingan sih kalau buat soal tuh dilebihkan gitu ya, dilebihkan. Jadi kalau ada yang tidak valid, kita masih ada simpenan. Ya. Itu seperti itu nanti kalau teman-teman penelitian, deskripsi ya. Begitu juga untuk pilihan ganda, teman-teman. Pilihan ganda menggunakan Corel rumusnya sama. Mencari korelasi antara satu item soal itu dengan jumlah seluruh benar pada instrumen tes. Ya, jadi rumusnya tetap seperti ini formulanya. Ya. Bu, pakai Excel nggak paham gitu ya. Ada yang nggak paham dengan Excel mau pakai formulanya harus ini. Ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan SPSS. Kemarin teman-teman saya ajakin ya waktu ada pelatihan di mana namanya PPKN ya, prodi PPKN. Tapi karena kalian lagi banyak kegiatan apa sih raker ya waktu itu ya, ada raker ya, jadi nggak bisa ikutan. Padahal saya di situ juga membicarakan terkait dengan penghitungan validitas dan reliabilitas itu menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan SPSS. Ada nanti saya kasih kalau kita udah praktek aja lah. Sekarang kita cuma paham konsep dulu aja ya terkait dengan validitas, reliabilitas. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Masih bingung? Pasti bingung ya. Mau bertanya silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk menghitung reliabilitasnya dulu ya, teman-teman ya. Nah, untuk menghitung reliabilitas, kita bisa menggunakan
Oke, dari tadi saya terpental ya. Ulang lagi, ulang lagi. Ini dia rumusnya RPVis. Ini ya. Oke, untuk pilihan ganda menggunakan ini, teman-teman. R-nya itu koefisien reliabilitas, N-nya itu banyak item atau soal, P-nya itu proporsi jawab benar, Q-nya itu proporsi menjawab salah, ya. P kuadratnya itu adalah varian skor total, atau kita bisa sebutnya apa ya, V ya, VAR ya. Kalau di biasa kita pakai VAR, VAR kuadrat. Boleh pakai VAR kuadrat atau pakai istilah P kuadrat ini boleh. Itu untuk pilihan ganda kita gunakan KR20. Untuk soal uraian itu bisa kita gunakan alpha Cronbach, rumus alpha Cronbach. Rumusnya seperti ini, pakai R11 ya. R11 itu reliabilitasnya, kemudian K itu adalah banyak butir pertanyaan, jadi K per K-1 dikali dengan 1 min sigma P kuadrat, PB kuadrat dibagi dengan P kuadrat. Ya, jadi untuk sigma P kuadrat ini tadi jumlah varian butir item, V-nya itu adalah varian total. Nah, kriteria suatu instrumen itu dikatakan reliable jika reliabilitasnya itu lebih dari sama dengan 0,6. 0,6. Kalau validitas tadi 0,3. Kalau reliabilitas itu 0, Oke, paham ya di sini sampai sini ya. Nah, saya akan coba lihatkan untuk perhitungannya. Untuk perhitungannya ini tadi di Excel. Nah, oke, mudah-mudahan nggak bingung ya pindah sana pindah sini. Nah, nih untuk Alpha Cronbach itu menghitung reliabilitas menggunakan apa? Menggunakan ini ya Alpha Cronbach itu untuk soal uraiannya. Jadi kalian bisa gunakan bantuan Excel. Nah, bantuan Excel bisa pakai ini perhitungannya di bawah ya Alpha Cronbach-nya. Nah, kelihatan nih teman-teman. Jadi kalau untuk reliabilitas ini tidak dihitung per soal, tapi langsung per instrumennya, langsung sekaligus instrumennya. Beda dengan tadi kalau validitas itu dihitungnya per soal. Per soalnya dihitung soal 1 valid enggak, soal 2 valid enggak, soal 3 valid enggak. Tapi kalau untuk reliabilitas itu per instrumen, per paketnya itu kalian reliable atau enggak. Gitu. Itu bedanya untuk reliabilitas dan validitas seperti itu. Jadi kalau untuk uraian kita bisa gunakan Alpha Cronbach. Untuk soal pilihan ganda kita bisa menggunakan KR20 ya. Di sini R hitungnya itu 0,82, udah pasti lebih dari 0,6 maka dia reliable. Ya, baik di ini 0,72 berarti reliable. Bisa nggak kalau kita gunakan Corel, Bu? Yang tadi itu kayaknya lebih gampang. Kalau untuk reliabilitas nggak ada, teman-teman. Nggak ada untuk Corelnya, tapi kita bisa tetap bisa menggunakan SPSS. Ya, jadi analisis butir kita yang panjang dan lebar ini, rumusnya menjelimet gitu ya, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan SPSS. Ya, kapan ya kita pelatihan SPSS? Kalau sudah selesai ininya ya, kita bisa gunakan SPSS untuk membantu perhitungan analisis kita. Ya, baik, tuh teman-teman kurang lebih seperti itu pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan Excel dan rumus tadi ya, rumus-rumus tadi. Wow, tambah pusing ya. Oke, pelan-pelan nanti teman-teman akan paham kok ya. Kalau belum mencoba pasti bingung. Itu sudah dihapus dan dia adalah sebagian anggota dari penelitiannya Bu Eli. Mungkin Bu Eli ada di sini bisa mengklarifikasi. Karena Bu Eli ada menerima penelitian di Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Itu tadi untuk validitas reliabilitas. Kemudian sekarang untuk tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini dia rumusnya. Ya, boleh dibaca sendiri teman-teman. Bisa dibaca dulu. Ini ada dapat nasional
Oke, bisa ya didapat dimengerti ya? Ada pertanyaan nggak untuk slide ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada lanjut slide berikutnya. Nanti akan saya kasihkan aja slide-nya biar teman-teman bisa baca di rumah ya. Ini untuk slide berikutnya itu terkait dengan daya pembeda. Daya pembeda. Oke. Silakan dibaca sendiri ya, dipahami. Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Oke. Ini daya pembeda sudah, rumusnya ada. Nah, ini untuk validitas tadi sudah. Terus ini kuantitatif. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini cara pengelompokan untuk yang kelompok-kelompok tadi ya. Kelompok-kelompok tadi gimana cara mengelompokkannya? Itu sebenarnya kebijakan kita sebagai guru ya. Mau mengelompokkan yang kalau dua apa namanya? Kalau cuma dua kriteria tinggi dan rendah ya mungkin bisa kita 50% 50% gitu ya. Kalau misalkan 3 ada tinggi, sedang, rendah, mungkin bisa kita buat 33%, 33%, 33%, boleh seperti itu ya. Atau mungkin kalau misal mau dibuat seperti ini juga boleh. Yang tinggi 27%, yang rendah juga 27%, nanti sisanya itu tergolong sedang. Boleh seperti itu. Atau 20% yang tinggi, yang rendah 20%, sisanya sedang. Itu juga boleh. Jadi ini adalah apa namanya kebijakan kita ya. Kebijakan kita mau menggolongkan atau mengkriteriakan siswa kita itu sedang, rendah, tinggi. Itu kebijakan guru. Boleh menggunakan salah satu di antara ini. Ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nanti untuk prakteknya, kalau sudah ada rumusnya gitu ya, enak ya, kalian bisa langsung praktek dan bisa menghitung sendiri dengan analisis analisis butir ini. Nah, sejauh ini silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sejauh ini sudah jauh banget Bu, dan soal rumus-rumusnya tadi juga sudah jauh dimengerti ya, karena panjangnya. Nanti lama-lama kalau kalian sudah terbiasa tuh paham kok ya. Kalau ini karena belum terbiasa aja dan belum praktek, jadi agak mengambang gitu. Teorinya tuh belum dapat, belum masuk karena belum prakteknya. Kalau sudah praktek, kalau sudah menganalisis ininya dan sudah terbiasa ya lama-lama paham. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan saya berikan kesempatan dulu kalau ada yang mau bertanya. Oke. Nah, teman-teman, ini untuk pemahaman dan pendalaman materi teman-teman semuanya. Nanti silakan buat resume ya. Buat resume dari kuliah ini. Apa saja tadi yang sudah diperoleh dalam perkuliahan ini, silakan teman-teman buat resume dalam 1 lembar. Ya. Jadi yang tidak hadir nanti kasih rekamannya aja, kasih rekamannya biar mereka juga membuat resume terkait dengan penjelasan perkuliahan kita pada pagi hari ini. 1 minggu dari sekarang lah ya. Jadi masih ada beberapa waktu kalau misalkan, Bu, kayaknya dari penjelasan Ibu saya kurang paham, boleh nggak kalau saya cari materi sendiri terus buat resume? Oh boleh, boleh, boleh. Ya, jadi nanti saya kasih PPT. Kalau teman-teman kurang memahami, bisa cari source yang lain, bisa cari sumber yang lain untuk dibuatkan resume yang lebih lengkap biar teman-teman
paham gitu ya, paham terkait dengan materi ini boleh. Itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada boleh ditanyakan. Oke, tidak ada. Ya udah, kalau tidak ada selesai. Ya, gitu aja teman-teman. Nanti saya kirimkan ke grup biar teman-teman bisa pelajari. Ya, thank you. Boleh diketik, boleh ditulis tangan, boleh apapun lah. Jadi yang penting kalian paham aja ya. Minimal pengertian sama rumusnya aja. Pengertian sama rumus dan kriteria tadi ya. Itu aja sih, nggak usah yang panjang-panjang apa, itu nggak usah. Pengertiannya itu untuk apa, kegunaannya, kemudian rumusnya apa, cara menghitungnya bagaimana, dan kriterianya untuk menunjukkan valid atau tidak, reliable atau tidak apa, gitu ya. Itu saja cukup. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Dadah, dadah. Nggak ada lagi? Cukup? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Mohon maaf karena hari ini banyak sekali kredit ya. Jadi saya sudah sah memberikan materi ini, sudah lunas memberikan materi ini. Untuk yang kelas Layo dan kelas Palembang bisa bisa di improve sendiri menggunakan sumber-sumber yang lain. Ya, oke, thank you semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berlebaran teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, izin live ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Udah.